Dokter, bagaimana hasil tesnya? Apa sebenarnya yang terjadi pada putra saya? Putra Anda memiliki kelainan genetik yang sangat langka. Itulah sebabnya dia mengalami nyeri hebat dan demam setiap malam. Bagaimana cara mengobatinya? Satu-satunya rencana pengobatan saat ini adalah kita harus menemukan ayah kandung anak itu. Dan menggunakan gennya untuk pengobatan yang cocok. Jika tidak, anak itu tidak akan bertahan lama. Ayah anak itu. 5 tahun yang lalu. Aku minum terlalu banyak di pesta teman dan salah masuk. Kim, Anjing besar yang lucu sekali. Shenlan, Seharusnya kau tidak. Mencari masalah denganku. Anjing. Besar itu berubah menjadi pria tampan. Kau sendiri yang... Memancing ini. Apa? Nenek meninggal dunia. Saat itu aku sangat mengkhawatirkan nenek. Sampai-sampai aku tidak melihat pria itu. Di mana aku harus mencarinya? Wu Wen, kapan kau akan mencari pasangan kau adalah tuan muda klan manusia serigala kami? Jika kau terus melajang, siapa yang akan memimpin suku kita? Ayah, kau tahu kan bahwa manusia serigala hanya punya satu pasangan seumur hidup. Dan tetap setia sepenuhnya kepada mereka. Kecuali wanita 5 tahun yang lalu itu. Aku tidak akan mencari orang lain. Hentikan mobilnya. ada apa Tuan Muda? Sepertinya aku mencium aroma anak manusia serigala. Tuan Muda, anak serigala kita harus tetap berada di pegunungan salju dan minum air mata air spiritual selama masa pertumbuhan untuk meredam rasa sakit yang hebat dari pertumbuhan tulang. Jika tidak, mereka akan menderita demam tinggi. Semua anak serigala saat ini sudah ditempatkan di Villa Mingquan. Bagaimana mungkin ada satu yang tertinggal berkeliaran di luar? Tuan Muda, mungkinkah penciuman Anda salah? Pun Kensa. Terus cari keberadaan wanita itu. Baik, Tuan Muda. Dasar anak tidak berguna, uangmu cuma segini. Apa hakmu menggeledah rumahku? Kembalikan uangku. Dasar bocah, diamlah dan berikan uangmu sebagai tanda hormat. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Supaya kamu bisa menghabiskannya di meja Mahyong. Anakku sedang sakit sekarang, uang ini untuk pengobatan yang menyelamatkan nyawanya. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tuamu meninggal lebih awal. Jika aku tidak cukup baik untuk membesarkanmu, kamu pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Siapa sangka kamu tidak hanya jadi anak nakal, tapi juga hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram. Neneklah yang membesarkanku dengan susah payah. Kapan kamu pernah merawatku? Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu. jangan pukul ibuku. Mau ngelunjak ya? Sayang, kamu tidak apa-apa. Shangxi, jangan tidak tahu berterima kasih. Sejujurnya, aku sudah mencarikan keluarga kaya untukmu.
yaitu Bos Wang dari sisi timur. Serahkan saja anak haram ini padaku dan berpura-puralah tidak pernah punya anak saat menikah dengannya. Dia akan segera membayar 500.000 sebagai mahar. Pergi dari sini sekarang juga. Sayang, tidak apa-apa. Tidurlah sekarang. Ah, sakit. Xiang Bao. Ada apa? Jangan menakutiku. Xiang Bao, Xiang Bao. Ibu jangan mendekat, menjauhlah dariku. Aku monster, aku monster. Ibu jangan mendekat, aku ini monster. Jangan bicara begitu, apapun jadimu nanti. Kamu tetap bayi yang ibu kandung selama 10 bulan. Ibu tidak akan pernah menyerah padamu. Ini semua salah ayah jahat itu. Dialah yang membuatku jadi begini. Dia juga menelantarkan kita, membuat ibu ditindas oleh orang-orang jahat. Ini bukan salah ayah. Ini karena ibu kurang kuat untuk melindungimu dengan baik. Jangan menangis, Bu. Saat sudah besar nanti aku pasti akan melindungimu. Dan mengusir semua orang yang menindasmu. Halo. Ada apa, Cixi? Tolong bantu aku. Semalam aku salah makan dan diare parah sampai tidak bisa bangun. Bisa bantu aku membersihkan kediaman keluargaku, keluarga terkaya di kota ini. Semua upahnya untukmu saja. Aku memang butuh uang untuk biaya pengobatan Xiang Bao. Baiklah. Paman Liu, kirimkan alamatnya. Seorang wanita manusia. Bukannya kamu juga manusia? Hei, tunggu. Paman Liu yang menyuruhku datang bersih-bersih. Keluargaku punya aturan ketat. Kami tidak butuh wanita manusia sebagai pengganti. Pergi sekarang. Tolong, beri aku kesempatan. Aku pekerja keras dan sangat teliti. Aku tidak akan menyentuh apapun yang tidak seharusnya. Tuan, Anda menyakiti saya, tolong lepaskan. Dia bahkan tidak ingat padaku. Lima tahun lalu, dia memaksaku saat masa birahiku lalu menghilang begitu saja. Dan sekarang, dia bahkan tidak mengenaliku. Wanita manusia benar-benar tidak punya hati. Tuan Muda benar-benar menyentuh wanita manusia. Apa yang baru saja terjadi? Petugas kebersihan yang kita pesan diganti di saat-saat terakhir. Aku baru saja mau mengusirnya. Tuan, aku bisa melakukan pekerjaan berat apapun. Aku pasti sanggup melakukan pekerjaan ini. Tuan Muda, kami tidak suka wanita manusia. Apa kau tidak mengerti? Keluar sekarang. Biarkan dia tinggal. Terima kasih, Tuan. Rp2.000 sehari. Ini bukan sekadar bersih-bersih. Ini seperti mendapat rezeki nomplok. Menyedihkan sekali. Saatnya bekerja keras demi masuk papan peringkat. Katakan padaku, apa yang Tuan lihat dari wanita itu? Biasanya dia bereaksi hanya dengan mencium bau manusia, tapi hari ini dia sendiri yang menyuruhnya tinggal. Apa karena caranya mengelap meja? Sesuai dengan detak jantung Tuan. Apa yang kau lakukan? Pekerjaan wanita manusia ini benar-benar luar biasa. Bahkan para elit di kelompok kita mungkin tidak bisa menandingi kecepatan ini.
Kupikir bos sudah berubah pikiran. Ternyata dia cuma menghargai produktivitasnya. Sudah kuduga, bos kita itu tipe orang yang tidak akan mentoleransi kekurangan apapun. Tidak mungkin dia melihat wanita manusia dengan cara yang istimewa. Tuan memang punya mata yang jeli untuk urusan bakat. Dengan mempekerjakan orang seefisien ini, kediaman Nanfeng bisa menghemat gaji 10 pelayan. Bos memang benar-benar bos. Seluruh serigala di kota bisa mendengar betapa perhitungannya dia. Wah, kecepatan tangannya sangat luar biasa sampai tidak terlihat. Kalian bertiga sepertinya sedang menganggur ya. Tuan, bukan apa-apakah kami cuma sedang mengawasi pegawai baru? Benar, memeriksa apakah pekerjaannya cukup teliti. Sepertinya kalian punya terlalu banyak waktu luang. Kebetulan sekali. Kolam dingin di Gunung Barat perlu dibersihkan, jadi kalian bertiga. Tuan Gu, permisi, bisakah Anda lepaskan saya? Apa aku tidak terlihat familiar bagimu? Memangnya aku harus mengenalmu? Keluar. Pemarah sekali. Tuan muda yang dirumorkan ini memang sulit disenangkan. Kepribadiannya benar-benar sulit ditebak. Nona Shangxi, biar saya saja, ini terlalu berat. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Aku ini pekerja keras. Kau membersihkan seluruh aula sendirian itu sudah sangat melelahkan. Pekerjaan berat ini seharusnya kami yang lakukan. Tuan. Tadi Tuan bersikeras agar Nona Shang tetap tinggal. Kenapa sekarang dia terlihat sangat jijik? Apa dia berubah pikiran dan mengusirnya lagi? Jangan dong, di mana lagi aku bisa mencari manusia serajin ini? Jangan Pelendai, tolong jangan. Aku bisa melakukannya, sungguh. Kau boleh pergi. Pekerjaan hari ini sudah selesai. Segera pergi dari sini. Hah, Ini. Ini upahmu untuk hari ini. Silakan diambil. terima kasih pelayan Dai. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sebenarnya apa yang membuat Tuan begitu marah? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh pasanganku. Shang Bao, lihat apa yang Mama belikan untukmu. Mama sudah dapat kerja bagus, mulai sekarang Mama akan belikan kue setiap hari. Shang Bao, kamu di mana keluar sekarang? Jangan menakuti Mama. Tante, apa Tante yang membawa pergi Shang Bao? Iya. Bukankah gara-gara bocah ini, kamu menolak pergi kencan buta dengan Pak Wang? Sekarang bocah ini ada di tanganku. Kamu harus pergi ke Hotel Crown besok dan senangkan Pak Wang. Atau aku akan membunuhnya. Tante, aku mohon jangan bertindak gegabah. Asalkan Tante mengembalikan Shang Bao padaku, aku akan setuju apapun itu. Aku sudah di sini. Di mana Shang Bao, di mana Tante menyembunyikannya? Kenapa buru-buru? Pak Wang sudah menunggumu di dalam. Asalkan kamu bisa menyenangkannya. Tentu saja aku akan membiarkanmu melihat bocah itu. Apa Tante sudah gila? Shang Bao itu keponakanmu sendiri. Dia baru 4 tahun.
Changxi, jangan tidak tahu terima kasih. Ini keberuntunganmu karena Pak Wang tertarik padamu. Asalkan Pak Wang senang, kamu tidak perlu lagi kerja serabutan. Kalau kamu berani membuat Pak Wang kesal, aku akan membunuh bocah itu. Aku akan masuk. Cepatlah. Jangan biarkan Pak Wang menunggu. Tuan Wang. Tolong, saya mohon, lepaskan saya. Saya ibu dari anak berusia 4 tahun. Saya tidak pantas untuk Anda. Tolong kasihani saya dan kembalikan anak saya. Bukankah itu justru lebih bagus? Kebetulan aku suka sensasi wanita yang sudah menikah. Mereka lebih terasa. Dasar binatang, lepaskan aku. Xiaopeng. Ibu, sesuatu terjadi pada ibu. Gawat. Bocah nakal itu berhasil melepaskan diri dari ikatan anakku. Tuanku, ini laporan keuangan tahunan Hotel Crown. Silakan diperiksa. Dia dalam bahaya lagi. Mama Xiangbao datang menyelamatkanmu. Dasar bocah nakal. Berhenti di situ, berhenti. Piu. Ada di sebelah sana. Mama. Xiangbao di sini untuk menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Xiangbao. Serigala, Mama. suara lolongan serigala. Keluarga Xiu, dari mana kalian dapat serigala? Perempuan sialan, beraninya kau memukulku. Xiangbao, kamu baik-baik saja. Mama. Aku tidak apa-apa. Mama akan membawamu pergi sekarang juga. Mama akan membawamu pergi sekarang. Shangxi, kalau kau berani pergi, kami akan beritahu dunia bahwa anakmu itu monster dan mempublikasikannya. Mereka akan membawanya ke lembaga penelitian untuk dibunuh. Perempuan sialan, akan kubuat kau membayarnya. Jangan berani-berani menyakiti mamaku. Mama, dia benar-benar melahirkan seorang anak untukku. Siapa kalian? Kau tahu siapa aku? Shangxi, jadi ini pria yang main-main denganmu. Suruh dia lepaskan Pak Wang sekarang. Benar, kau bahkan tidak tahu siapa Pak Wang. Sentuh Pak Wang dan kau tamat di Qingcheng.
Tidak ada seorang pun di Qingcheng yang tidak bisa dihadapi tuan muda kami. Sombong sekali. Aku ingin tahu, kalian bertiga orang aneh apa mau kalian? Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Ekor hitam, ekor abu-abu. Bereskan mereka bertiga. Baik, tuan muda. Kau menjauh dariku. Serang mereka. Hentikan mereka. Sekarang giliranmu. Tolong ampuni aku jika kau melepaskanku. Berapa banyak uang yang kau mau akan kuberikan semuanya padamu. Tertawa. Tuan muda kami adalah CEO Gu Corp. Kau pikir dia butuh uangmu? Pakku. Tuan muda, bagaimana kita harus menangani sampah-sampah ini, bunuh langsung atau jadikan makanan mastif Tibet di gunung belakang? Jangan selalu haus darah. Ingat kita harus mematuhi hukum manusia. Hapus ingatan mereka. Buat mereka benar-benar lupa siapa yang mereka lihat malam ini. Selain itu, masukkan seluruh keluarga Wang ke daftar hitam. Baik, Tuan. Tuan Gu, terima kasih untuk yang tadi. Kalau bukan karena Anda, aku dan Xiang Bao tidak tahu harus berbuat apa. Aku melihat ekor di belakang Blacktail tadi. Apakah dia sejenis dengan Xiang Bao? Benar sekali. Karena keadaannya sudah begini, tidak perlu lagi menyembunyikannya darimu. Kami semua adalah manusia serigala, terlahir sebagai predator puncak. Apakah dia mengingatku? Aku. Tuanku, bisakah Anda membantuku mencari ayah kandung Xiang Bao? Wanita manusia benar-benar tidak punya hati, bahkan sampai sekarang kamu masih belum mengingatku. Kamu melahirkan anaknya, tapi tidak ingat siapa ayahnya. Ibu. Kamu tidak merawatnya dengan baik, dia hampir mati di tanganmu. Aku memang tidak berguna. Aku sudah membawa Xiang Bao ke dokter. Mereka bilang hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya. Nyeri tulang dan demam yang dia alami sekarang itu karena kamu tidak tahu bagaimana cara mengarahkan garis keturunan di dalam dirinya. Jika kamu terus merawatnya seperti ini, dia tidak akan bertahan sampai akhir bulan ini. Tidak, aku tidak ingin Xiang Bao mati. Aku tidak bisa hidup tanpa Xiang Bao. Apakah ada cara? Anak serigala tidak boleh dibiarkan di luar, itu aturan klan untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu harus membawa anak itu dan ikut aku kembali ke kediaman Nanfeng. Aku akan memberikan perawatan terbaik. Asalkan bisa menyelamatkan Xiang Bao, aku akan pergi kemanapun. Aroma bocah itu persis sama dengan tuan, dia pasti darah dagingnya sendiri. Tangan tuan jelas-jelas gemetar karena bersemangat. Kenapa dia masih bersikap begitu dingin? Kenapa tidak langsung saja? Apa yang kamu tahu, tuan? Hanya sedang menyimpan dendam. Wanita manusia ini bukan saja melupakannya, tapi juga membesarkan bocah itu jadi seperti ini. Mendekatlah sedikit lagi, jangan mundur kalau sudah dekat. Sudah janji kelingking, tolong tepati. Tuan Gu, Sialan, kenapa wanita ini selalu bisa dengan mudahnya memicu instingku? maaf, aku tidak duduk dengan benar. Manusia memang merepotkan. Duduk di mobil saja tidak becus. Bagaimana aku bisa mengharapkanmu membesarkan bocah itu dengan baik? Sial, pantas saja tuan jomblo selama 200 tahun. Salam Tuan Muda. Mama,
Kenapa mereka begitu hormat padaku? Mereka bahkan memanggilku Tuan Muda. Apa ayahku itu pahlawan yang sangat hebat? Tentu saja. Jangan menebak-nebak, sayang. Tidak masalah siapa ayahmu di dunia ini, cukup ada mama saja. Paman, apa yang ingin paman katakan tadi? Itu tidak penting. Cukup ada ibumu saja. Kenapa dia marah lagi? Shang Bao, jangan menakuti mama. Oh, Jiang Wenlang. Bisakah kamu memberiku ramuan ini lagi? Aku akan membayar harga berapapun, asalkan Shang Bao tidak menderita lagi. Ramuan mata air dingin ini berasal dari puncak pegunungan salju utara jauh. Hanya beberapa tetes yang dihasilkan setiap 100 tahun. Ini sangat berharga. Aku sudah menghabiskan seluruh persediaanku untuk menyelamatkannya. Sekarang, hanya 1 tetes yang bisa diberikan setiap bulan. Kalau begitu, bisakah tetesan ramuan ini diberikan pada Shang Bao? Tergantung perilakumu. Sepertinya Tuan tetap tidak bisa lari dari godaan pasangan takdirnya. Dia bahkan berbohong dan menyebut air mata air dingin sebagai ramuan 100 tahun hanya demi menahan wanita ini di sisinya. 20.000 sebulan. Itu kemahalan di lokasi terpencil begini, bunganya bakal layu sebelum mekar. Susah banget cari tempat yang murah dan punya ramai pengunjung buat toko bunga. Gawat, Shang Bao sudah mau pulang sekolah. Maaf, Tuan Gu. Anda lagi cari ruko. Apa uang jajan dari keluarga kurang? Bisa tinggal di sini gratis bareng Shang Bao saja sudah merepotkan. Mana mungkin aku ambil uang jajan juga? Makanya aku mau cari uang sendiri. Mau kemana buru-buru begini? Aku mau jemput Shang Bao. Sudah hampir telat, aku harus pergi sekarang. Biar kuantar. Nggak usah repot-repot. Halo? Apa? Ada toko yang bisa kusewa dengan harga murah tidak? Baguslah, aku akan segera ke sana. Pak Gu, boleh minta tolong antar aku ke Jalan Timur? Tentu saja. Pak Wang, apa Anda yakin sewanya cuma 3.000? Bukannya toko-toko di sekitar sini setidaknya 20.000. Aduh, Nona Shang, saya tidak kekurangan uang. Ini semua masalah jodoh. Kita merasa cocok, jadi harga murah tidak masalah. Terima kasih banyak, Anda orang yang sangat baik. Bukan apa-apa. Tuan, sesuai instruksi Anda, harga sewanya sudah dibuat sangat rendah dan kontraknya sudah ditandatangani. Kerja bagus. Ingat, kalau Nona Shang bertanya, jangan katakan sepatah kata pun selain karena jodoh. Baik, Tuan. Tuan, Anda sudah banyak membantu Nona Shang. Dia pasti akan sangat berterima kasih. Kenapa Anda merahasiakannya? Bu, hasil karyamu luar biasa. Aku pasti akan kembali lagi. Silakan datang kembali. Lihat wajahku ini. Entah brengsek tak berotak mana yang menghajar kita sampai begini. Benar sekali. Begitu aku menemukan bajingan kecil itu, akan kukupas kulitnya hidup-hidup. Bu, menepi sebentar, lihat ke sana. Bukankah wanita itu Shangxi? Si Jalang itu ternyata buka toko bunga. Dia itu pecundang miskin dengan anak haram. Mana mungkin dia sanggup punya toko bunga sebesar itu. Ayo lagi kita kesan dan cari tahu.
Wah, lihat ini. Kami dipukuli sementara kamu hidup mewah bergaya seperti nyonya besar di sini. Tepat sekali, kamu pasti sudah menggoda orang kaya. Apa kamu tidak mau menghormati orang tuamu? Kamu hampir menjualku dan masih berani minta uang. Shangxi, dasar wanita gila. Keluar jika kamu berani menginjakan kaki di sini lagi. Aku akan lapor polisi dan melaporkanmu atas penculikan. Kenapa penampilan kalian jadi berantakan begini? Ini semua gara-gara si Jalang Shangxi itu, padahal dia bawa beban, dia malah berhasil mendapatkan pria kaya. Saya tidak tahu balas budi itu sekarang galak sekali. Berani menindas aku dan UR. Wajah Shangxi memang model yang bagus. Ibu, apa itu beban? Jangan banyak tanya. Ingat saja ini, lain kali kalau kamu lihat si brengsek Shangbao itu, menjauhlah darinya supaya kesialannya tidak menular padamu. Aku mengerti. Teman-teman, jangan main sama dia. Kata ibuku dia itu beban dan pembawa sial. Apa itu beban? Artinya dia bahkan tidak punya ayah. Kamu bohong, Shangbao bukan beban. Shangbao, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayahku membuat kue kering yang enak. Ayo kita main balok di sana ya. Oke, ayo kita main. Perhatian anak-anak, Jumat depan kita akan mengadakan pekan olahraga orang tua dan anak. Ayah dan ibu wajib hadir. Tolong sampaikan kepada orang tua kalian ya. Pamanku sedang apa di sini? Di mana Mama? Toko ibumu ramai sekali hari ini, dia sibuk sekali. Jadi paman yang jemput kamu. Oh, Mama bekerja keras sekali. Terima kasih, pamanku. Ada apa? Apa ada yang merundungmu di sekolah? Tidak. Cuma kata guru ada hari olahraga keluarga minggu depan. Setiap anak harus didampingi kedua orang tua. Tapi Shangbao tidak punya papa. Aku tidak mau bilang ke Mama. Aku takut Mama sedih kalau kepikiran. Mana mungkin kamu tidak punya papa-papamu itu? Maksud paman. Meskipun papamu tidak ada saat ini, paman bisa menggantikannya dan ikut hari olahraga bareng kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Apa paman beneran bisa ikut? Tapi kata Mama, pamanku orang yang sangat sibuk, punya banyak urusan penting. Ikut hari olahraga bareng Shangbao adalah hal terpenting buat paman saat ini. Hore, sekarang aku punya papa buat hari olahraga pamanku. Harus janji ya. Seekor serigala tidak pernah berbohong. Peganglah tanganku, aku akan mengajarimu menari. Memutarmu, keliling, akan membiarkanmu jatuh. Terjatuh, maukah kau kubimbing? Terima kasih tuanku sudah menemani Shangbao untukku. Jadi di hatimu aku cuma teman bermain. Sama-sama. Ngomong-ngomong, besok ada hari olahraga di TK Shangbao. Aku sudah berjanji akan datang sebagai ayahnya. Tuanku, Anda sudah melakukan banyak hal untuk kami. Aku benar-benar tidak bisa terus merepotkanmu seperti ini. Kalau bukan karena Yuza yang sangat malang, apa kau pikir aku mau melakukan hal yang merendahkan martabatku? Karena kau sangat keberatan, aku pergi, dia berutang budi padaku. Maka aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak menginginkanku. Mama, di mana pamanku? Apa dia belum bangun? Pamanku sibuk dan tidak bisa ikut kita. Oh, begitu ya? Ayo berangkat. Mama sendiri bisa bantu kamu jadi juara, oke? Di mana mereka? Tuan, Nona Shangxi baru saja pergi bersama Tuan Muda.
Sepertinya mereka naik taksi ke sekolah. Mereka pergi tanpa menungguku. Sepertinya Nona Shangxi salah paham dengan maksud Anda. Jadi apakah Anda tetap ingin pergi? Siapkan mobilnya. Baik, Tuan. Aduh, sakit. Kamu buta ya? Hau, kamu larinya terlalu cepat dan tidak lihat jalan. Minta maaf sekarang juga. Kamu sudah dewasa, masa menindas anak kecil begitu? Mama, dia menjahiliku. Pantas saja ternyata Shangxi. Semuanya. Waktu TK ini menerima murid baru. Katanya ini untuk kalangan elit kelas atas. Kita semua harus lolos pemeriksaan latar belakang ini sepupuku. Setelah orang tuanya meninggal. Ibuku membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Tapi dia malah sesat dan hamil di luar nikah waktu kuliah. Lalu diusir dari rumah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak macam apa yang bisa dibesarkan oleh orang seperti dia? Kenapa kita membiarkan anak dari wanita seperti ini masuk? Benar sekali. Bagaimana kalau dia merusak suasana sekolah? Aku menuntut agar anaknya dikeluarkan. Kalau tidak, kami akan protes ke pihak sekolah dan memindahkan anak-anak kami ke tempat lain. Benar, usir saja mereka. Kami setuju. Setuju, kami setuju. Dengar itu. Shangxi, cepat pergi dari sini. Siapa bilang Shangbao tidak punya ayah? Akulah ayahnya. Kenapa dia ada di sini? Dia mungkin cuma bilang begitu buat lindungi si kecil itu. Paman, Paman. Jadi dia selingkuhan wanita murahan ini. Kehidupan pribadinya memang sekacau dugaan. Siapa bilang aku pamannya? Aku ayahnya. Kami baru saja bertemu kembali. Shangbao belum terbiasa memanggil begitu. Kamu bilang kamu ayahnya dan itu saja. Aku sepupunya, kenapa aku belum pernah lihat kamu? Kamu sendiri yang cari masalah. Jadi Tuan Gu adalah ayahnya Shangbao. Tanda lahir ini cukup membuktikan kalau kami ayah dan anak kandung. Terus kalau sudah terbukti kenapa? Kamu cuma modal tampang doang, suamiku pengacara paling terkenal di Qingcheng. Kamu pikir sekolah bakal pertahankan anakmu atau anakku? Kepala sekolah Wang, Anda datang di waktu yang tepat. Aku mau mereka segera diusir. Tuanku, sebuah kehormatan. Kenapa tidak bilang kalau mau datang? Tuan siapa? Kepala sekolah Wang, apa Anda tidak salah orang? Mana mungkin Shangxi kenal orang seperti Tuan Gu? Bagaimana mungkin aku tidak kenal dia? Ini Gu Wen, CEO dari Gu Group, dia yang menyumbangkan seluruh taman kanak-kanak ini. Kepala sekolah Wang, sekolah itu tempat untuk pendidikan. Orang yang sombong dan angkuh seperti mereka tidak pantas ada di sini. Usir mereka, baik, segera. Satpam. Tuan Gu, tolong maafkan ketidaktahuan kami. Kami benar-benar tidak tahu kalau Shangxi bersamamu. Tolong bermurah hatilah dan lupakan masalah ini. Lagi pula kita kan keluarga. Shangxi, ini cuma salah paham. Ingatlah bagaimana kami sudah membantumu selama ini. Apa yang aku utang pada kalian? Sudah aku bayar lunas sejak lama. Kalian mau pergi sendiri atau perlu aku bantu? Ada yang mau kamu tanyakan padaku? Tuan Gu, karena Anda adalah ayahnya Shangbao, bisakah Anda bekerja sama untuk pengobatan Shangbao? Sebelumnya dia menolak mengakui kalau dia ayahnya Shangbao. Dia pasti khawatir aku akan terus mengganggunya. Jadi bagimu aku cuma berguna untuk pengobatan saja. Iya. Ibunya Shangbao, tolong bawa anaknya ke sini untuk mendaftar dan ambil nomor urut. Baik. Tuan, acara olahraganya sudah mau mulai. Apa kita pergi dulu saja? Kapan aku bilang mau pergi? Para orang tua, silakan mendaftar untuk perlombaan. Anda bisa memilih lomba orang tua dan anak untuk 2 atau 3 orang.
Lomba 3 orang memang lebih sulit, tapi poinnya lebih besar. Xiang Bao, Mama, ini Xiaoro kemarin ada yang menjahiliku dan Xiaoro melindungiku. Xiaoro berani sekali. Terima kasih ya sudah menjaga Xiang Bao. Rongen, kakak kelas. Shang-Chi, ternyata benar itu kamu. Aku mencarimu saat dengar kamu putus sekolah. Sejak itu tidak ada kabar darimu, tidak sangka kita bertemu di sini. Xiang Bao, kamu tidak punya ayah dan aku tidak punya ibu. Ayo kita satu tim untuk lomba ini. Kamu juga sendirian kan? Aku. Sepertinya putri Anda akan kecewa. Xiang Bao sudah punya ayah. Maaf kalau saya terlalu lancang, namanya juga anak kecil, dia belum mengerti apa-apa, dia tidak tahu situasinya, jadi tolong jangan dimasukkan ke hati. Anda tidak perlu minta maaf, senior tidak apa-apa. Sebenarnya aku... Juara 1 yang utama. Xiang Bao ingin jadi juara. Kalau begitu kita juga ikut daftar. Sampai jumpa lagi, bos. Apa aku baru pergi sebentar dan kau sudah mencoba mencarikan anakku seorang ayah pengganti murahan? Tuanku, apa kau benar-benar menganggapku wanita gampangan? Bukankah begitu? Mama dan Papa jangan bertengkar lagi, lombanya mau dimulai. Perhatian, ayah dan bunda sekalian. Permainan pertama adalah keluarga pindah ceria, aturannya sederhana. Para orang tua, kaitkan jari-jari kalian untuk membentuk kursi manusia, biarkan anak duduk di atasnya. Siapa yang sampai ke garis finish duluan, dialah pemenangnya. Tuanku, mungkin sebaiknya kita lewatkan saja. Permainan ini sepertinya tidak cocok untukmu. Aku belum pernah melihat kepala keluarga seserius ini. Dia benar-benar berusaha keras untuk menandai wilayahnya. Xiang Bao, ayo naik! Tuanku, jangan lepas, pegang Xiang Bao yang stabil ya. Siap. Aku akan pegang erat-erat. Ayo cepat, mereka hampir menyalip kita. Mama dan Papa, ayo merapat diapit begini bikin kita lari lebih cepat. Hehe. Ayo kerahkan semuanya. Demi juara pertama. Pegang. Yang erat. Hore, hebat, kita jadi juara pertama. Aku belum pernah lihat Xiang Bao sebahagia ini. Ma, lihat deh, piala kita cantik banget. Aku sudah tahu kalau bersama pamanku, maksudku bersama ayah kita pasti bakal menang. Wah, masakan Nona Xiang harum sekali. Selera Tuan Besar memang luar biasa, pasangannya bukan cuma cantik, tapi masakannya juga harum sekali. Makan malam sudah siap. Ayo semuanya ambil mangkuk dan cicipi. Nona Shang-Chi, tumben sekali tiba-tiba ingin memasak. Berkat bantuan tuanku hari ini, Xiang Bao jadi juara pertama di hari olahraga TK. Jadi aku ingin masak makan malam untuk berterima kasih pada semuanya. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku makan makanan manusia seenak ini. Shang-Chi, kamu penyelamatku. Hui Wei, kamu berlebihan deh. Wanita manusia rendah beraninya dia mau pakai makanan sampah ini untuk membeli kesetiaan klan serigala. Linda, ngapain kamu di sini malam-malam begini? Manusia rendah sepertimu berani-beraninya mendekati Tuan.
Tinggalkan anak itu dan pergi dari kediaman Nanfeng kalau kamu masih sayang nyawa. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu bicara begitu padaku? Xiang Bao adalah hidupku. Kalau kamu mau aku pergi, langkahi dulu mayatku. Kalau begitu mati saja. Enyek kau. Ah Tuan, aku cuma mau menakut-nakutinya. Aku tidak bermaksud mendorongnya. Keluar. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Jangan sentuh anakku Xiang Bao. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa merebut Xiang Bao, dan tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Apa aku tidak salah lihat? Gu Wen begitu lembut, dia benar-benar peduli padaku. Bukannya dokter bilang hasil CT scan otaknya baik-baik saja? Kenapa dia belum sadar juga? Kata dokter, mungkin Nona Xiang begini karena dia mengalami trauma berat akibat jatuh itu. Alam bawah sadarnya memicu mekanisme perlindungan diri dan dia butuh waktu untuk pulih. Pulih. Tubuhnya terus gemetar dari tadi. Jaga pintunya. Baik, Tuan. Jangan dorong aku Xiang Bao. Jangan takut, aku di sini. Shangxi. Seandainya awan di kampus tetap ada, Jangan sentuh anakku Xiang Bao. Jangan takut, aku di sini. Tak ada yang bisa merebut Xiang Bao dan tak ada yang bisa melukaimu lagi. Apa tuanku benar-benar menemaniku sepanjang malam? Gwen, ayah sudah mengatur kencan buta untukmu dengan putri klan Serigala Putih minggu depan. Kamu harus datang tepat waktu. Akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Pasanganku hanya boleh orang pilihanku sendiri. Pengaturan keluarga tidak ada artinya bagiku. Siapa di sana? Anu, tuanku, aku tidak bermaksud menguping. Aku hanya ingin berterima kasih atas kejadian semalam. Berterima kasih padaku. Manusia serigala tidak pernah menerima ucapan terima kasih lisan saja. Rasa terima kasih seperti itu terlalu murah dan membosankan. Lalu apa yang Anda inginkan, asalkan aku bisa melakukannya? Tindakan nyata. Aku ingin kamu menikah denganku. Ayahku terus memaksaku ikut kencan buta. Dan kamu serta Xiang Bao butuh status yang sah untuk tinggal di kediaman Nanfeng demi perlindungan dan perawatan terbaik. Ini pilihan terbaik bagi semua orang. Kamu tidak perlu memenuhi kewajiban yang rumit. Kamu hanya perlu menjadi istriku secara formalitas saja. Manusia rendah berani-beraninya bermimpi mendekati pemimpin klan. Jika kamu pintar, tinggalkan bayinya dan segera pergi dari kediaman Nanfeng. Agar bisa tetap tinggal di sini dan mengobati Xiang Bao, aku memang butuh perlindungan Gu Wenshan. Baiklah, demi Xiang Bao aku setuju. Pengantin baru, berdirilah lebih dekat dan tersenyumlah. Aku benar-benar menikah dengannya. Rasanya tidak nyata. Ini hanya kontrak yang ditandatangani demi pengobatan Xiang Bao. Jangan terlalu percaya diri. Selamat kepada Nyonya atas pendaftaran pernikahannya. Semoga langgeng dan segera dikaruniai momongan. Tunggu sebentar semuanya, tolong berhenti dulu. Sebenarnya aku dan Tuan Gu melakukan ini hanya demi kontrak. Meskipun hanya kontrak, baik untuk pasangan manusia, serigala maupun manusia, kesan ritual mengenai status adalah yang terpenting. Kesan ritual tapi kami jelas-jelas cuma. Ini luar biasa. Akhirnya ayah dan ibu resmi berkeluarga. Mulai sekarang Xiang Bao akan jadi anak yang dilindungi ayahnya benar. Ternyata Xiang Bao sangat mendambakan kasih sayang seorang ayah. Dia tidak pernah mengatakannya padaku sebelumnya, tapi setidaknya kebahagiaannya saat ini sungguhan. Ayah, ibu, apa kalian akan lebih sering menemani Xiang Bao mulai sekarang?
baiklah. Malam ini adalah perjamuan untuk merayakan pernikahan Tuan Besar. Menurut aturan klan kami mengundang Nyonya yang baru untuk berdansa pembuka bersama Tuan Besar. Aku tidak tahu cara berdansa, aku benar-benar tidak bisa melakukannya di acara seperti ini. Tidak apa-apa. Berdansalah dengan gaya apapun yang kau tahu, aku bisa mengikuti gaya apapun. Aku tidak tahu gaya dansa apapun. Sejak kecil, aku cuma pernah ikut senam sekolah. Kau hanya perlu menatapku dan ikuti langkahku. Maaf. Aku. Ikuti saja iramaku. Ternyata orang yang sedingin dan sesombong dia pun punya sisi yang lembut dan sopan seperti ini. Biar aku saja. Dia sudah makin berat sekarang. Tuanku, terima kasih untuk jamuan malam ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mempermalukan diri sendiri. Itu sudah sewajarnya. Bagaimanapun juga, kau adalah istriku sekarang. Pasangan manusia serigala selalu berbagi suka dan duka, berdiri bersama. Mama, kenapa masih di sini? Bukankah biasanya mama tidur denganmu? Aku sudah besar sekarang. Guru TK ku bilang, saat anak-anak sudah besar, mereka harus tidur sendiri, Mama. Cepat keluar, aku mau tidur sendiri. Ada apa dengannya hari ini? Tidak, bagaimana kalau dia menendang selimut dan masuk angin? Aku harus masuk. Karena Xiangbao ingin mandiri. Sebagai orang tua, kita harus mendukung keputusannya. Lagi pula, anak manusia, serigala biasanya mandiri cukup awal. Saat aku seumuran dia, aku sudah berburu sendirian di gunung belakang. Tapi kalau begitu aku tidur di mana malam ini? Kalau tidak keberatan, kau bisa tidur di kamarku. Mana bisa begitu, aku tidur di kamar tamu saja. Kau pasti tidak ingin Xiangbao melihat orang tua yang dia kagumi. Ternyata tidur di kamar terpisah. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Kau pakai tempat tidurnya, aku tidur di sofa. Baiklah kalau begitu. Hari ini sungguh melelahkan. Dan besok aku harus bangun pagi untuk urusan grup. Mana bisa kamu tidur di sofa? Kenapa? Kamu. Aku takut kamu tidak bisa tidur nyenyak. Sofanya terlalu kecil. Kenapa kamu tidak tidur di kamar saja? Aku akan tidur di sini. Sebagai manusia serigala, aku tidak tahan tidur di tempat tidur. Sementara pasanganku terpaksa tidur di sofa. Jika kamu bersikeras menyuruhku tidur di tempat tidur, maka kita akan tidur bersama. Tidur bersama kamu? Kamu serius? Tapi kita kan cuma pasangan kontrak. Kamu tidak perlu sampai sejauh ini. Dia tidak mau berbagi tempat tidur denganku. Aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Xiangbao dan aku. Tapi aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Maksudku, itu akan terlalu memanfaatkan kebaikanmu. Kenapa Tuan nggak senang lagi ya? Bukannya semalam Tuan sekamar sama Nyonya. Apa jangan-jangan beliau diusir? Hey Wei, Tuan, ada perintah apa Tuan? sebenarnya gimana cara nyenengin wanita manusia? Atau lebih tepatnya, gimana biasanya pasangan manusia berinteraksi? Kamu tahu nggak? Astaga, aku nggak salah dengarkan Anu Tuan, mana mungkin saya tahu soal itu. Saya saja belum punya pasangan. Tuan, ini laporan keuangan untuk kuartal ini. Dan beberapa proposal untuk pembebasan lahan di selatan kota yang perlu segera Anda tinjau dan tanda tangani. Hey Wei, seingatku kamu dan pasanganmu baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke-10. Benar Tuan. Anda bahkan mengirimi kami hadiah. Lebih sekali banyak. Kalau begitu aku mau tanya, gimana seharusnya seseorang memperlakukan pasangannya biar dia menyukaimu?
Asisten spesial Blacktail, kamu sebaiknya jangan masuk sekarang. Tuan Gu dan Hui Rui sedang rapat di dalam. Mereka sudah di dalam sepanjang sore dan tidak ada yang boleh masuk. Bukankah hanya soal tanda tangan beberapa kontrak proyek bagi sang kepala keluarga? Apa memang butuh waktu sepanjang sore? Tunggu sebentar. Mungkinkah sang kepala di dalam sana sedang minta saran padanya tentang cara menyenangkan pasangannya? Lihat. Dilihat dari raut wajahnya, dia sepertinya sudah menemukan rahasianya. Blacktail, segera pergi ke balai lelang terbesar di pusat kota. Dan bawakan perhiasan yang paling mewah dan paling besar. Baik, Tuan. Tuan. Boleh kau segera melaksanakannya? Tuan. Ini adalah harta karun yang langka. Emak tidak akan menyampaikan perasaan Ayan. Saat Nyonya melihat ketulusan Anda, dia pasti akan menyukainya. Diam. Mengemudi saja. Tuanku, kapan Anda kembali? Kenapa saya tidak dengar Anda datang? Bukankah tadi pagi Anda bilang saat pergi bahwa Anda tidak akan pulang untuk makan malam hari ini? Apa makanan di luar tidak sesuai dengan selera Anda? Tunggu sebentar, saya akan segera menyiapkan beberapa hidangan favorit Anda. Ini untukmu. Apa ini? Ini berlian legendaris yang kilaunya menyilaukan. Mata cerah yang takkan pudar, membekas di dalam ruangan. Bagaimana? Kamu suka? Tuanku, kenapa tiba-tiba memberiku hadiah semahal ini? Karena kita sudah mendaftarkan pernikahan. Ini adalah cincin kawinnya. Tidak. Sebagai suamimu. Ini adalah apa yang seharusnya kuberikan padamu. Ini terlalu berharga, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kenapa? Kita hanya melakukan pernikahan kontrak demi peringkat itu. Anda sudah cukup membantu kami, bagaimana mungkin aku masih menerima sesuatu yang semahal ini? Ini tidak pantas. Will. Ide buruk apa yang kamu berikan padaku tadi sore? Dia tidak hanya tidak senang, bahkan menolak hadiahnya. Juga tidak mungkin, Tuan. Menurut analisis mendalam tentang sosiologi dan psikologi manusia, masyarakat manusia selalu beranggapan bahwa basis ekonomi menentukan superstructure. Pemberian materi pastinya adalah cara tercepat untuk membangun rasa aman bagi pasangan manusia. Lalu kenapa dia tidak mau? Dan bahkan bilang itu tidak pantas. Tuan, mungkinkah bahwa hadiah yang Tuan berikan kurang mewah? Kurang mewah? Tepat sekali. Bagi Raja Serigala yang mulia seperti Anda, cincin berlian saja mungkin tidak cukup untuk menunjukkan kekayaan Anda yang melimpah dan sifat teritorial Anda, jadi dia mungkin merasa itu kurang tulus. Wan perlu memberinya sesuatu yang lebih berdampak, aset kelas berat yang memberikan rasa aman yang lebih besar. Dimengerti. Aku akan. Memberikan Salt Maple Court ini padamu. Bagaimana?
Aku akan meminta Hei Wei mengurus prosedur pemindahannya besok. Tuanku. Anda bilang ingin memberikan South Maple Court yang bernilai miliaran ini. Untukku. Maksudmu kau ingin memberiku taman Nanfeng yang bernilai miliaran ini? Untukku. Kau tidak salah dengar. Aku tidak mau. Makan malam sudah siap, ayo makan. Cincin berlian, villa mewah. Dia tidak suka semua itu. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Makanlah yang banyak. Shangbao, kau masih dalam masa pertumbuhan, makanlah ikan lagi. Oke. Di mana kau tidur malam ini? Oh, Shangbao bilang dia sedang tidak enak badan. Aku harus di kamar untuk menyelimutinya dan menjaganya. Ibu, aku tidak merasa sakit kok. Aku bahkan ingin makan es krim malam ini. Tidak, kau sedang sangat tidak enak badan. Tuanku, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Ide bodoh apa yang diberikan si Hui Wei itu? Dia memalukan klan serigala. Teman-teman, apa rahasianya mengejar wanita? Semuanya tentang taktik yang tepat. Jika kau punya masalah asmara, kirim hadiah mobil sport dan bergabunglah dalam obrolan Bai akan mendiagnosisnya untukmu. Terima kasih Tuan Gi atas 100 karnavalnya. Tuan Gi sangat murah hati. Tuan Gi, silakan bergabung dalam obrolan apa yang sedang kau pikirkan. Bahkan jika aku harus mencurahkan isi hatiku, akan kujelaskan padamu hari ini. Aku menyukai seorang manusia, seorang wanita. Aku memberinya cincin berlian dan sebuah rumah. Dia bukan cuma menolakku, tapi juga menghindariku. Kenapa ya? Hei, aku tahu soal ini bro. Apa cincin berlian yang kau berikan padanya kekecilan? Atau cuma apartemen kecil yang sudah reyot? Wanita zaman sekarang pintar-pintar, mungkin dia pikir kau menganggapnya pengemis. Cincin berlian itu dari pelelangan. 30 juta. Rumah itu adalah properti pribadiku. Nilai pasarnya saat ini sekitar 10 miliar atau lebih. Tunggu dulu bro. Kalau memang seperti yang kau katakan, dan kau masih belum bisa meluluhkan hatinya, berarti ini jelas bukan masalah uang, cuman ada satu alasan. Apa itu? Pasti karena kau terlalu jelek untuk tampil di depan umum. Menurut standar umum, aku tidak jelek? Aku paham. Tidak jelek, kaya, tapi masih ditolak bro. Itu artinya kau payah diranjang. Apa maksudmu? Begitu saja tidak tahu, artinya kau tidak bisa memuaskan wanita itu di ranjang. Wanita juga punya kebutuhan. Kalau kau payah soal itu, dia akan kabur, meski kau memberinya segunung emas. Kurasa aku tidak payah. Dia tampak sangat puas waktu itu. Mungkinkah dia cuma pura-pura? Ya manusia, mungkinkah dia benar-benar tidak puas dengan permainanku? Mama, kenapa Mama menghindari Papa? Tidak kok, buat apa Mama menghindarinya? Mama cuma ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Shangbao, karena toko bunga akan segera sangat sibuk. Mama mungkin tidak bisa sering-sering menjemputmu dari sekolah. Aku tahu, Mama bekerja keras untuk memastikan aku hidup dengan baik. Shangbao akan jadi anak baik. Mama paling sayang Shangbao. Tapi Mama juga harus menghabiskan waktu dengan Papa. Tadi Papa kelihatan sedih sekali. Sedih. Gwen. Mana mungkin dia? Kamu pasti salah lihat. Pagi, tuanku. Pagi? Pesanan di toko bunga tiba-tiba melonjak hari ini. Sepertinya aku bakal sibuk banget sampai nggak bisa kemana-mana. Bisa tolong jemput Shangbao sekalian lewat nanti sore. Terus, aku juga nggak sempat pulang buat masak malam ini. Maaf banget ya. Bisa, biar aku saja. Kalau di sana kewalahan, bilang saja ya. Terima kasih, kalau begitu kami berangkat dulu. Tuan,
Apa Nyonya tidur nyenyak semalam? Bagaimana hasil obrolannya? Apa menurutmu bonus akhir tahunmu terlalu besar? Mari Tuan. Senbaikan diam. Akhir-akhir ini dia sibuk apa? Bagaimana kabar toko bunganya? Sesuai instruksi Anda, kami sudah menggunakan beberapa mitra untuk memberikan semua pesanan dekorasi acara dan upacara pembukaan baru-baru ini. Ke toko bunga Nyonya, dan itu dilakukan dengan sangat rahasia. Nyonya tidak akan pernah tahu kalau Anda yang mengatur ini semua. Dia kelihatan lelah, jangan beri dia terlalu banyak tekanan. Lipat 3-kan harga satuan untuk pesanan berikutnya, berusahalah untuk mengurangi beban kerjanya sebisa mungkin. Aku ingin dia menghasilkan uang, tapi aku tidak ingin dia kelelahan. Dimengerti, akan segera saya laksanakan. Maksudmu, kamu nikah kilat sama orang terkaya di Cinceng dan dia memberimu rumah mewah serta cincin berlian. Iya, tapi dia melakukannya cuma karena kewajiban, bukan cinta. Siapa yang peduli soal cinta? Selama dia bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu dan Shangbao masih kecil, dia butuh seorang ayah. Itu benar. Ngomong-ngomong, hari ini ulang tahunku, kita harus pergi minum-minum, nggak boleh menolak ya, sudah diputuskan. Oke, aku harus kasih tahu Shangbao dulu. Di mana Shangxi? Kenapa dia tidak ada di sini? Tuan, Nona Shangxi ada urusan pribadi malam ini. Aku bantu menjaga Tuan muda sebentar. Urusan pribadi? Mama pergi minum-minum. Papa, kalau Papa bikin Mama kesal terus, dia bisa kabur sama orang lain. Minum lagi. Apa wanita ini tidak tahu seberapa bahayanya kalau dia mabuk? Hei Wei, jaga dia. Sisi, kamu sudah terlalu banyak minum, biar kuantar pulang. Aku tidak apa-apa, aku tidak mabuk. Apa aku mabuk? Aku sudah jadi ibu, apa yang perlu ditakutkan? Sudahlah, jangan keras kepala, kuantar pulang ya. Aku tidak apa-apa, sungguh. Wah, dua cantik ini sudah minum banyak ya, mau kami antar pulang. Pergi kalian, aku akan lapor polisi. Kenapa harus lapor polisi? Ayo cari tempat untuk ngobrol santai. Lepaskan aku. Berhenti, jangan sentuh dia. Tangan mana yang menyentuhnya tadi? Kalau tidak mau mengaku, akan kupatahkan keduanya. Gila, keren banget. Berikan dia padaku. Kamu adalah Gwen. Iya. Kamu tegang sekali. Sepertinya bukan cuma pernikahan kontrak seperti yang dibilang Sixi. Dia mabuk berat. Tolong bawa Sixi pulang. Jangan pergi, aku belum puas. Ayo kita pergi bernyanyi. Jangan pergi. Shenxi, apa kamu sadar kalau kamu sudah jadi ibu? Shangbao, kenapa kamu sudah sebesar ini? Pulanglah. Maraying Berspinner tertinggal di ruangan. Aku sedang di tengah-tengah. Cukup. Aku tidak boleh membiarkan dia menggodaku lagi. Kekecewaan menumpuk hingga esok hari. Manis yang samar terlepas menggetarkan hatiku. Shangbao, peluk aku dong. Shangbao sudah tidur. Biar dia nggak bangun. Malam ini kamu tidur di sini saja. 4 tahun lalu kamu salah masuk kamar gara-gara mabuk, belum kapok juga ya. Atau jangan-jangan, apa kalian manusia memang suka sensasi skandal seperti ini? Guguk besar. Kamu lagi ya? Masih tetap lucu seperti biasa. Jauh lebih lucu daripada si muka es itu. Dia bilang aku lucu. Bukannya dia selalu benci dan ingin menjauh dariku. Hah? Mana guguk besarku? Mana telinganya? Telinganya? Di sini.
Shang-Chi, kamu benar-benar pikir aku nggak bakal berbuat apa-apa, Pan? Aku hanya ingin mengulang waktu. Sudah lama aku tidak melihatmu. Sekian lama kau membuatku merasa begitu kesepian. Bahkan saat kau datang kemari, aku bisa memahamimu. Jadi sayang, bawa dirimu lebih dekat. Benci caraku mencintaimu, tapi kau begitu manis. Aku selalu menemukan cara untuk mengatakan hal-hal yang salah. Tidak. Tidak mungkin. Jadi itu semua cuma mimpi. Sial, bagaimana bisa aku bermimpi seperti itu? Aneh, bagaimana aku bisa pulang semalam? Hei Xiaoyu, apa kau yang mengantarku pulang semalam? Jangan bilang kau lupa ingatan lagi. Ah? Shang-Chi, kau sama sekali tidak menganggapku teman. Kau bilang orang terkaya di kota itu bersamamu cuma karena tanggung jawab. Dan tidak ada cinta. Dia jelas-jelas sangat mencintaimu. Tahu? Xiaoyu, apa yang kau bicarakan? Sudahlah, aku cuma senang melihatmu begitu bahagia. Apa sih yang dibicarakan Xiaoyu? Apa maksudnya dia sangat mencintaiku? Bagaimana mungkin? Berharap kita berbaring di ranjang yang sama. Tapi belakangan ini, kau telah bersikap seolah kau hampir tidak mengenalku. Sayang, pulanglah, katakan padaku, kenapa kau mengucapkan selamat tinggal? Mungkinkah itu? Bukan mimpi? Dia jelas-jelas sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kenapa kamu menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak, bukan apa-apa. Itu tidak mungkin. Mengingat status tuanku, penguasa cinceng dan pemimpin klan serigala, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Lagi pula, dia selalu merasa jijik pada manusia. Bagaimana mungkin dia memilih manusia murni sebagai pasangannya? Jika bukan karena pertemuan tidak sengaja 4 tahun lalu, jalan hidup kita tidak akan pernah bersilangan seumur hidup ini. Jangan minum terlalu banyak lagi nanti. Kamu benar-benar merepotkan saat mabuk. Tuanku, apakah Anda sedikit menyukaiku? Menyukaimu, Shang-Chi. Apa kamu terlalu banyak berpikir? Semua yang kulakukan hanya demi si kecil. Maksudku, Itu masuk akal. Seseorang sehebat tuanku dikelilingi oleh banyak sosialita. Mana mungkin dia tertarik padaku? Aku terlalu lancang tadi. Banyak yang harus kukerjakan di toko bunga, jadi aku pergi dulu. sialan. Apa sih yang sedang kubicarakan? Shang-Chi, aku mohon, tolong katakan hal baik tentangku pada tuanku. Dia akan memasukkan seluruh keluargaku ke daftar hitam. Suamiku sudah kehilangan pekerjaannya, kami tidak bisa tinggal di Qingcheng lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Ingat bagaimana kamu mempermalukan Xiang Bao di sekolah, sekarang kamu akhirnya takut. Aku tidak punya hak untuk mencampuri keputusan Gwen, dan tidak ada alasan untuk membantumu. Shang-Chi, jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kamu hanya merangkak ke tempat tidur Gwen. Kenapa kamu bersikap begitu sombong? Shang-Chi, kenapa kamu bisa terluka? Hati-hati. Berhasil memotretnya. Aku penasaran apa yang akan dipikirkan Tuan Gu yang tegas itu saat melihat ini. Tuan. Ada apa? Cari tahu di mana Nyonya berada sekarang. Shang-Chi, kakimu masih cedera, biar aku antar pulang. Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah cukup merepotkanmu hari ini. Aku akan naik taksi pulang sendiri.
Taksi daringnya sudah sampai. Tuan Gu, Mama, Xiang Bao. Sedang apa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah kabur dengan pria lain. Apa kami datang di waktu yang tidak tepat? Atau kamu memang tidak mau melihatku? Ada apa lagi denganmu? Bukannya aku tidak mau. Ibu Xiang Bao sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Xiang Bao, kau demam. Tidakkah kau merasa kurang memperhatikan Xiang Bao akhir-akhir ini? Kau bahkan tidak tahu dia demam. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baik-baik saja saat aku pergi tadi pagi. Kau terus bilang bekerja keras demi Xiang Bao. Tapi jangan lupa kalau Xiang Bao punya ayah, uang atas namaku cukup untuk dia hidup beberapa turunan. Yang perlu kau lakukan sekarang hanyalah merawatnya dengan baik. Kurasa kau harus berhenti mengurus toko bunga itu. Ibu, Xiang Bao tidak apa-apa. Maaf, aku tidak menjaganya dengan baik. Aku akan segera menjual toko bunga itu. Ibu, ada apa? Kapan kakimu terluka? Kenapa tidak bilang apa-apa padahal lukanya parah begini? Ayah jahat, ayah galak pada ibu Xiang Bao benci ayah. Tuan, Nyonya mengalami cedera ligamen yang parah. Dia harus istirahat total di tempat tidur selama beberapa hari ke depan, dan kakinya tidak boleh menumpu beban sama sekali. Nyonya, Anda sangat tahan terhadap rasa sakit. Bagaimana bisa Anda tetap diam dengan cedera seserius ini? Pergi sana. Jangan dekati mamaku, kamu orang jahat. Xiang Bao, jangan bicara seperti itu pada ayahmu. Dia ternyata masih membelaku. Pak Dai, tolong bantu aku menjaga Xiang Bao. Ada yang ingin kubicarakan berdua saja dengan Tuan Gu. Baik, Nyonya. Tuan muda, mari kita pergi main ke bawah sebentar. Apa yang ingin dia katakan? Padaku. Gwen, aku sudah memikirkannya matang-matang. Soal toko bunga itu. Kalau kau memang ingin membukanya, aku... Tidak perlu. Kau benar, kau bisa memberikan kehidupan terbaik untuk Xiang Bao. Lagi pula, Xiang Bao memiliki darah klan serigala. Kembali ke klannya sendiri dengan sumber daya dan perlindungan terbaik adalah pilihan yang paling nyaman dan tepat. Memaksanya tetap bersamaku hanya karena perasaanku sendiri untuk menjalani hidup yang tidak pasti, itu akan sangat egois. Aku bersedia memberikan hak asuh Xiang Bao kepada... Apa katamu kamu memberikan hak asuh Xiang Bao kepadaku? Iya. Aku sudah memperhatikanmu belakangan ini. Gwen, kamu adalah ayah yang sangat bertanggung jawab. Meskipun biasanya kamu terlihat dingin, kesabaran dan perhatianmu pada Xiang Bao tidak kalah dariku. Aku sebenarnya merasa lega menitipkannya padamu. Aku tahu, klan serigalamu pada dasarnya membenci manusia dan belakangan ini, alasanmu menoleransiku tinggal di rumah ini, bahkan ikut bersandiwara dan memberiku status resmi, semuanya demi Xiang Bao. Agar dia bisa memiliki keluarga yang utuh. Tapi Gwen, hidupku sudah cukup tidak bahagia. Aku tidak boleh egois dengan memanfaatkan anak untuk mengikatmu, dan aku lebih tidak rela lagi mengorbankanmu demi kami. Kebahagiaan yang seharusnya kamu miliki, jangan khawatir, aku tidak menginginkan apapun. Asalkan kamu membiarkanku sering mengunjungi Xiang Bao nanti. Aku sudah puas. Siapa yang bilang aku benci manusia? Siapa yang bilang aku hanya menoleransimu atau mengorbankan diriku? Aku sama sekali tidak membencimu, aku. Gwen, kamu tidak perlu mengatakan hal yang tidak sungguhan hanya demi menjaga perasaanku. Aku tahu kamu orang baik. Aku tidak sedang mencoba menjaga perasaanmu. Bisakah kamu merasakannya? Apa aku akan menciummu seperti ini jika aku benar-benar membencimu? Sejak malam itu 4 tahun lalu, aku sudah ditakdirkan menjadi milikmu. Tuanku,
Jangan bercanda lagi. Orang sepertiku, selain Xiang Bao, aku tidak pernah menyangka akan tinggal dengan orang lain. Aku tidak terbiasa. Tidak apa-apa. Aku akan membiarkanmu terbiasa perlahan-lahan. Aku akan memberimu waktu untuk membuktikan padamu bahwa Nanfeng Court bukan hanya rumah Xiang Bao, tapi rumahmu juga. Mami, itu pasti pelayan yang membawakan sarapan enak. Tuanku, kenapa Anda melakukan ini sendiri? Tuan benar-benar memasak dan menyajikan makanan sendiri. Seumur hidup aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ayo buka mulutmu. Aku bisa sendiri, tanganku bahkan tidak sakit. Dokter bilang kamu butuh istirahat dan jangan banyak bergerak, jadilah penurut. Buka mulutmu. Akhirnya papi sudah di jalan yang benar. Sepertinya Xiang Bao akan segera punya adik sungguhan. Xiang Bao, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara sembarangan. Guru bilang bayi adalah buah cinta orang tua, jadi Xiang Bao akan segera punya adik. Mama, kata dokter Mama harus sering berjemur, supaya luka Mama cepat sembuh. Aku mau main bola di taman, Papa. Ajak Mama sekalian. Xiang Bao, Mama duduk di sini saja, kamu main saja sama Papa. Paman Highway tangkap. Tuanku, bukannya jam segini Anda harus ada di kantor Highway bilang hari ini Anda ada banyak rapat video penting. Semuanya sudah aku batalkan. Atau aku tunda. Karena kamu sedang terluka, aku harus menjagamu sendiri. Menemanimu adalah tugas terpentingku saat ini. Guwen, jangan menaruh harapan terlalu tinggi padaku. Apa maksudmu? Untuk orang sepertiku, aku tidak tahu apakah aku masih punya kemampuan untuk mencintai. Aku takut pada akhirnya aku akan mengecewakanmu. Shang-Chi, kamu cukup tetap di posisimu saja. Berikan aku kesempatan untuk bersamamu. Dan serahkan sisanya kepadaku. Xiang Bao, Mama haus, bisa tolong ambilkan air di atas nakas. Guwen. Sedang apa kamu di sini di mana Xiang Bao? Xiang Bao bilang tidurnya tidak bisa diam, dia takut berguling dan menyakiti kakimu yang terluka saat malam. Jadi dia dengan pengertian minta tidur di kamarku. Si pengkhianat kecil itu. Lalu, kenapa kamu tidur di sini? Kamu sekarang pasien dan butuh perawatan terus-menerus. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu saat kamu sedang terluka begini. Tentu saja. Kalau kamu mau, aku sama sekali tidak keberatan menjalankan kewajibanku sebagai suami. Siapa yang mau itu jangan bicara sembarangan. Kamu tidak perlu khawatir ada yang menyentuh lukamu. Aku jamin kamu akan merasa sangat nyaman. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Gwen, jangan begini. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu bergerak. Serahkan saja. Semuanya padaku. Fu. Apa katamu barusan? Gwen, tuan muda klan serigala yang dikenal berdarah dingin dan kejam, ternyata tergila-gila pada wanita manusia murni. Itu benar sekali. Dia tidak hanya melayaninya makan secara langsung. Dia bahkan mengabaikan rapat kelompok dan menjaganya sepanjang hari, seperti pengawal. Benar-benar lelucon. Pemimpin klan manusia serigala yang terhormat malah menginginkan manusia murni yang rendah sebagai pasangannya. Apa Gwen sudah lupa bagaimana manusia licik itu berkhianat neneknya dan membantai sesama serigala kita dengan pedang mereka? Hutang darah penindasan manusia masih mengalir dalam diri kita. Manusia serigala yang berpasangan dengan manusia murni adalah aib besar bagi seluruh klan kita. Tepat sekali, Gwen bukan cuma lupa asal-usulnya, dia sudah buta karena kecantikannya.
Apa hak pria seperti itu menjadi pemimpin klan kita? Dia tidak layak. Ketua, kalian semua tidak tahu. Wanita manusia itu benar-benar tidak tahu malu. 4 tahun lalu dia menggunakan trik kotor untuk memaksa Tuan tunduk. Melahirkan anak blasteran untuk memerasnya demi merebut aset klan serigala. Ini keterlaluan. Manusia rendahan seperti semut berani bertindak semena-mena di klan serigala kita. Karena Gwen yang lemah itu tidak sanggup melakukannya, maka kita para serigala berdarah murni akan membersihkan klan demi leluhur kita dan melenyapkan aib besar ini. Gwen, Mama, ayo bangun. Shangbao mau masuk, cepat turun dari badanku. Shangbao, ayo sini, papa antar cuci muka. Dasar binatang itu. Dia memang tidak menyentuh kakiku, tapi selain itu seluruh badanku pegal-pegal, rasanya mau remuk. Kamu tidak perlu khawatir lukamu tersentuh. Aku jamin kamu akan merasa sangat nyaman. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Sudah cukup, jangan diambilkan terus, aku tidak bisa menghabiskannya. Kamu sebaiknya cepat ke kantor, kemarin kamu membatalkan banyak rapat, pasti banyak pekerjaan yang menumpuk. Urusan kantor bisa nanti. Aku berencana menengok toko bunga sebentar lagi. Meskipun tokonya sedang tutup sekarang, masih ada beberapa pesanan besar yang belum diselesaikan, jadi aku harus pergi mengurusnya, aku bisa pergi sendiri. Baiklah, aku antar kamu dulu, baru ke kantor. Sore ini aku akan menjemputmu setelah menjemput Shangbao, jangan membantah. Baik, Kak. Tunggu aku ya, iya tahu. Sekarang pergilah. Permisi. Toko ini sedang tutup untuk umum. Maaf atas ketidaknyamanannya. Tutup untuk umum. Ya, itu bukan kamu yang menentukan, manusia kecil. Setelah ayah menjemput ibu, bisakah kita pergi ke taman hiburan dan naik biang lala bersama Xiaorong? Bilang biang lala itu seru sekali. Baiklah, apapun keinginan Shangbao. Shangxi, Tuan, ini adalah ini bau busuk manusia serigala yang jatuh dan aromanya masih sangat kuat. Mereka belum pergi jauh. Pengawal hitam, jangan tinggalkan sisi Shangbao sedetik pun. Bawa dia kembali ke kediaman Nanfeng dan aktifkan pertahanan tingkat tertinggi. Baik Tuan, harap berhati-hati. Manusia kecil, salahkan dirimu sendiri karena mengikuti orang yang salah. Begitu sampai di wilayah kami, lihat saja bagaimana aku akan. Gwen, jangan mendekat. Kalau kau melangkah satu langkah lagi, aku akan menggorok lehernya sekarang juga. Mau apa kamu? Hadapi aku. Menindas wanita manusia yang tak berdaya. Inikah harga diri kalian para manusia serigala yang hina? Penguasa kota Qing yang agung, Alpha, klan serigala yang perkasa, ternyata kelemahannya dipegang oleh manusia rendahan benar-benar lelucon. Kau cari mati. Merasa kasihan padanya memang seharusnya begitu. Gwen, kau ingin menyelamatkannya kan? Baiklah. Jangan. Berlututlah padaku. Sekarang juga, gunakan gigimu untuk mematahkan kaki kananmu sendiri di sini. Atau cakarku akan menembus jantungnya detik berikutnya. Aku ingin lihat mana yang lebih kuat, kakimu atau nyawa wanita ini. Ya, begitu. Sekarang gigit. Gunakan taringmu untuk mematahkan tulangnya sampai putus or. Aku akan menguliti kepalanya hidup-hidup. Jangan.
Dasar jalang. Mau lari ya, pergilah ke... neraka. Xiaoqi. Ya. Jangan-jangan mendekat. Aku menakutinya. Dia pasti membenciku. Aku bodoh sekali. Kamu tidak bermaksud jahat, kan? Gwen. Lukanya sudah tidak sakit lagi. Kamu si anjing hitam kecil itu? Waktu aku umur 8 tahun. Hari hujan 15 tahun yang lalu di bawah perosotan taman, ingat? Anjing hitam kecil. Sembunyi saja terus, dia itu monster, hajar dia sampai mati. Berhenti, jangan membuli dia. Oh, bukankah ini yatim piatu yang tidak diinginkan dari keluarga Shang mau jadi pahlawan ya? Orang gila, apa kau ini anjing? Tidak akan sakit, lukanya tidak akan infeksi kalau kita perban. Anak anjing, apa kau lapar? Aku cuma punya 2 biskuit, aku kasih yang besar buatmu. Ini juga buatmu saja, aku tidak lapar, kau terluka, kau saja yang makan. Tapi ini satu-satunya biskuit yang tersisa. Xiaoxi tidak mencuri apapun, Xiaoxi bukan anak yang tidak diinginkan. Anjing hitam kecil, kau di sana anjing hitam kecil. Baguslah, kau masih di sini, aku bawakan makanan untukmu, kau pasti lapar, makanlah. Biskuitnya hancur semua, dia pasti sudah lama menyimpannya hanya untuk... Sudah bawa semua yang aku minta. Sudah. Ini camilan anak manusia yang diinginkan Tuan Muda. Wah, anjing kecil, dari mana kamu dapat camilan sebanyak ini yang belum dibuka? Anjing kecil, jujur ya sama aku, apa kamu menyelinap ke toko kelontong nenek Wang saat dia nggak lihat dan mencuri ini? Walaupun kamu pintar, mencuri itu salah. Kalau ketahuan, kamu bakal dibawa untuk dikebiri atau dijadikan sup daging anjing, dengar tidak? Aku simpan ini dulu buat kamu ya. Kalau nenek Wang datang mencarinya, aku bakal bilang aku yang menemukannya. Aku nggak akan biarkan mereka memukulmu. Anjing kecil, jangan mencuri lagi ya. Meskipun aku nggak punya makanan, aku masih bisa kasih makan kamu, janji kelingking. Si anjing besar akhir-akhir ini lari ke taman setiap hari dan diam di sana berjam-jam. Sepertinya dia mulai gelisah. Kalau dia bikin masalah di luar sana, kita yang harus tanggung jawab. Terus kita harus gimana? Masih ada setengah bulan lagi sebelum jadwal kita mengirimnya pergi. Kirim dia pergi lebih awal saja. Kebetulan tempat bibi sulungmu butuh pekerja. Kita masukkan dia ke mobil dan kirim hari ini juga. Aku merasa nggak tenang membiarkan pengganggu ini di rumah 1 hari lagi. Paman, boleh aku ke taman sebentar? Cuma 10 menit, aku mau bertemu teman. Memangnya kamu punya teman apa? Dasar bocah tidak tahu malu diam di sana. Iya. Ada di sini. Poppy. Poppy, turunkan aku, tolong turunkan aku. Diam, kamu berisik sekali.
Dia menungguku, dia masih menungguku. Ternyata kamu. Ternyata kita sudah bertemu bertahun-tahun yang lalu. Jadi sejak saat itu kamu sudah teguh memilihku. Gwen, kamu benar-benar membunuh si jenggot hanya demi manusia rendahan. Apa kamu lupa penghinaan yang dialami nenekmu dikhianati dan ditelantarkan oleh manusia? Sebagai pemimpin klan serigala, bisa-bisanya kamu jatuh cinta pada manusia. Aku tahu betul masa lalu nenekku. Tapi aku tidak akan terjebak dalam kebencian masa lalu. Kamulah yang bodoh. Pengecut tak bernyali yang buta karena kecantikan sepertimu tidak pantas menjadi pemimpin klan serigala kita. Linda, sudah kuperingatkan sebelumnya untuk tidak menampakkan wajahmu di depanku lagi. Sepertinya kamu belum kapok juga. Nyawamu sudah di ujung tanduk, tapi kamu masih tetap sombong. Semuanya serang. Hari ini kita akan membersihkan klan serigala dan menyingkirkan antek manusia ini. Gwen, awas. Tuan, kami datang. Wanita jahat, jangan berani-berani menyakiti mamaku. Shangbao lindungi mama. Sisanya serahkan pada papa. Mati kau, Jalang. Enyah kau, bocah tengek. Beraninya kau menyentuh istri dan anakku. Kau benar-benar cari mati. Pemimpin dan Linda sudah mati. Lari. Blacktail, bawa anak buahmu dan kejar basmi semua sisa serigala jadian yang sesat. Bawa mereka kembali ke klan serigala untuk dikurung dan dibersihkan total. Jangan biarkan satupun lolos. Tuan, ada banyak serigala jadian yang sesat dan mereka punya hubungan mendalam dengan keluarga darah murni. Aku khawatir akan ada reaksi keras. Mengatakan, Anda melakukan semua ini demi seorang manusia. Mereka sudah kelewatan karena menyentuh keluargaku. Kali ini aku tidak akan mundur sedikit pun. Siapapun yang berani memohon untuk mereka akan dihukum sebagai kaki tangan. Siap laksanakan. Shangbao, biar mama lihat apa kamu terluka, apa cakar wanita jahat itu melukaimu. Mama, jangan menangis. Shangbao tidak apa-apa, Shangbao berani. Shangbao menggigit orang jahat itu dan melindungi mama. Syukurlah. Aku lega kamu baik-baik saja. Mama. Segera siapkan dokter terbaik di Villa Nanfeng. Shangbao. Shangbao. Gwen, apa kau sudah gila? Hanya demi seorang wanita, manusia biasa, kau berani menyatakan perang pada seluruh keturunan murni di klan ini. Apa kau tidak menghormati hukum klan serigala? Jangan lupa, nenekmu dulu dikhianati dan dicampakkan karena mempercayai manusia. Itu kejadian 100 tahun lalu, tidak ada hubungannya dengan dia. Arketistik Patrol, aku akan memberikan sejumlah uang pada wanita ini untuk menjamin hidupnya selamanya, tapi dia sama sekali tidak boleh berada di sisimu lagi. Mereka akan merebut Shangbao dariku. Mereka akan memisahkan kami berdua. Tidak. Sama sekali tidak boleh.
Menjauhlah dariku, Gwen. Kembalikan Shangbao padaku. Apa hakmu mengambil anakku? Shangxi, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kembalikan Shangbao padaku, aku akan membawanya pergi jauh. Aku janji kami tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kau akan meninggalkanku. Shangxi, maafkan aku. Aku lepas kendali. Kalau kau benar-benar marah pada ayahku, kau bisa membawa si kecil kemana saja. Meninggalkan kediaman Nanfeng atau bahkan Qingcheng pun tidak apa-apa. Aku hanya mohon jangan usir aku. Aku hanya tidak ingin ditinggalkan olehmu lagi. Dia jelas-jelas pemimpin klan serigala yang agung dan berkuasa. Tapi dia menunjukkan sisi yang begitu rendah di depanku. Membayangkanmu meninggalkanku saja, atau berada di pelukan pria lain, aku tidak bisa mengendalikan instingku. Aku ingin mematahkan leher pria itu dan mencabik-cabik siapapun yang mencoba mendekatimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk bersama orang lain. Penampilanmu yang sekarang ini, apa bedanya dengan anjing birahi yang menggigit orang di luar sana? Gawat, aku salah bicara. Beraninya menyebut pemimpin klan serigala sebagai anjing, aku takut tidak akan selamat sedetik pun. Bagimu, aku memang selalu menjadi anjingmu. Hore Shangbao juga mau jadi anak anjing kecil, Ibu. Shangbao, kapan kau masuk? Sejak bagian ayah meminta status resmi pada Ibu. Jadi apa Ibu akan memberi ayah status sekarang? Jangan tanya urusan orang dewasa, sayang. Ada hal-hal yang tidak terjadi begitu saja sesuai keinginanmu. Shangbao, kemarilah pada ibu hanya butuh kamu. Sepertinya dia masih belum bisa sepenuhnya percaya padaku. Ibu, kenapa kita pindah? Bukannya ayah bilang ini rumah kita. Shangbao, ayah punya banyak tanggung jawab penting yang harus dipikul. Ibu tidak ingin kita membawakannya bahaya atau kesulitan. Pergi adalah pilihan terbaik untuk ayah, untukmu, dan juga untuk ibu. Melihat kasih sayang yang begitu dalam di matamu. Shangxi, sudah kukatakan padamu hari itu, aku akan menjadi anjingmu atau serigalamu. Tapi lebih dari itu, aku ingin menjadi yang sah bagimu, suami yang melindungimu dari badai. Jangan pergi. Tetaplah di sini dan jadilah nyonya di kediaman Nanfeng. Jadilah satu-satunya pasanganku. Maukah kau menikah denganku? Ibu, cepat katakan ya, Shangbao ingin ayah dan ibu bersama selamanya. Shangbao ingin ayah mencium ibu setiap hari. Aku bersedia. Guan, aku tidak akan pergi lagi. Zumu. Ini adalah pakaian pernikahan tradisional klan serigala kami yang diwariskan selama 1000 tahun. Hanya dikenakan saat upacara pengikatan janji yang paling sakral. Kamu bahkan lebih cantik daripada Dewi Pegunungan Salju. Tak ada yang bisa menandingi kecantikanmu walau sedikit pun. Disaksikan oleh para leluhur mulai hari ini dan seterusnya, Shangxi dan aku, Gwen, resmi terikat sebagai pasangan untuk selamanya. Saling menemani dalam hidup maupun mati. Dan tidak akan pernah saling mengkhianati. Wah, hore untuk ayah dan ibu. Tempat ini aneh sekali. Kenapa ada banyak sekali patung anak serigala yang dipahat di depan gua? Kamu akan tahu setelah masuk ke dalam. Tuan Muda.
Apa kamu masih menginginkan adik laki-laki atau perempuan yang menggemaskan? Iya, Shangbao sangat memimpikannya. Kalau begitu, jangan masuk dan mengganggu ayah dan ibu selama beberapa hari ke depan, kamu mengerti? Shangxi, masa birahiku datang. Akhirnya, aku mengerti kenapa ada begitu banyak ukiran anak serigala di sini. Aku benar-benar telah ditipu. Shangxi, kita akan... Cukup. Aku lelah. Tentu saja tidak. Katanya manusia punya masa jenuh 7 tahun, tapi bagi kita baru 2 tahun. Apa kamu sudah bosan denganku? Berhenti berpura-pura. Masa birahimu sudah berakhir kemarin, jangan kira aku tidak tahu. Itu sudah terjadi. Kita akan punya anak kedua. Itu tidak cukup. Shangxi, bagaimana kalau kita punya anak kembar? Ya ampun, apa ini tidak akan pernah berakhir?